Halo Sobat JTV, ada yang masih ingat nggak nih dengan jas merah? Semboyan tersebut disampaikan oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-78, saya Yasmin ingin mengajak Sobat JTV untuk kembali mengingat sejarah kemerdekaan RI. Tepat di belakang saya saat ini, terdapat gedung bersejarah yang menjadi saksi kemerdekaan Indonesia. Penasaran dengan bagaimana proses terjadinya perumusan teks proklamasi tersebut tersusun? Simak video ini selengkapnya. Museum Perumusan Naskah Proklamasi berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Museum ini dulunya merupakan rumah pribadi Laksamana Maeda yang merupakan seorang kepala kantor penghubung antara Angkatan Laut dengan Angkatan Barat Jepang. Bangunan ini menjadi saksi bisu perumusan naskah proklamasi yang dirancang oleh Insinyur Soekarno, Mohatta, Ahmad Subarjo, dan Sayuti Melik, seorang juru ketik. Museum ini dibangun pada tahun 1937 yang pada saat itu berfungsi sebagai tempat kediaman resmi konsulat kerajaan Inggris. Bangunan ini merupakan salah satu dari 4 rumah tinggal yang besar yang berada di sekitar Taman Surapati yang dibangun oleh seorang arsitek, yaitu Johann Friedrich Ludwig Blankenberg. Rumah ini merupakan salah satu dari tempat yang berada di Taman Kota yang dibangun pertama kali di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Museum ini memiliki 4 ruangan yang di dalamnya mempunyai peristiwa sejarah yang saling berkesinambungan. Berikut adalah beberapa ruangannya. Ruangan pertama, ruang pertemuan. Tempat ini menjadi saksi sejarah yang pertama dalam persiapan perumusan naskah proklamasi RI, karena di tempat inilah Laksamana Tadashi Maeda menerima kedatangan Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo. Ruangan kedua, ruang perumusan. Di dalam ruangan inilah Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo bermusyawarah untuk merumuskan konsep naskah proklamasi pada jam 3 pagi WIB, sehingga ruangan ini disebut sebagai ruang perumusan. Ruangan ketiga, ruang pengetikan. Memasuki ruang pengetikan tepat di bawah tangga, kita dapat melihat ornamen-ornamen patung yang merekayasa pengetikan naskah proklamasi yang sudah disepakati bersama oleh para hadirin. Lalu Insinyur Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik naskah proklamasi RI. Ruangan keempat, ruang pengesahan. Di ruangan ini kita dapat melihat banyak kursi yang tersusun rapi karena menjadi tempat disetujuinya naskah proklamasi oleh hadirin yang datang. Adapun lukisan tokoh-tokoh hadirin terpampang di sisi ruangan ini. Lalu di salah satu sudut museum terdapat piano yang menjadi alas untuk Insinyur Soekarno dan Mohatta menandatangani naskah teks proklamasi yang sudah disahkan. Sehingga ruangan ini disebut sebagai ruang pengesahan. Emir Fikri selaku pengelola mengungkapkan motivasi beliau untuk terus mengelola museum ini bagaimana agar gedung ini dikenal lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Motivasi saya adalah yaitu bagaimana agar gedung ini dikenal lebih luas oleh masyarakat Indonesia. Bukan hanya yang ada di Jabodetabek saja, tetapi wilayah-wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan sebagainya mengenal bahwa ternyata ada sebuah gedung, ada sebuah bangunan bersejarah yang memiliki nilai penting bagi peristiwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Wah, sangat menarik bukan Sobat JTV? Untuk kalian yang berminat mengunjungi Museum Perumusan Naskah Proklamasi ini, kalian hanya perlu merogoh kocek Rp2.000 untuk dewasa, Rp1.000 untuk anak-anak, Rp1.000 untuk rombongan dewasa, dan Rp500 untuk rombongan anak-anak. Untuk prosedur pembelian tiket museum, Sobat JTV bisa membelinya secara langsung di loket museum,
Lalu untuk jadwal buka museum ini setiap hari Selasa sampai Minggu pukul 8 pagi sampai 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Kinai dan Keisha selaku pengunjung mengungkapkan alasan mereka mendatangi museum ini selain adanya tugas sekolah juga karena ingin mengulik isi dari museum ini. Sebenarnya alasan kita kesini cuma mau ngerjain tugas sekolah buat bikin video gitu. Juga buat cari tahu nih kayak ngulik ada apa aja sih di dalamnya karena sebelumnya sama sekali kita belum pernah kesini. Bagi Sobat JTV yang ingin berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi bisa menggunakan transportasi umum komuter lain dengan tujuan akhir Stasiun Cikini lalu berjalan sekitar 430 meter menuju halte SMPN 8 dengan dilanjutkan Transjakarta bus 4C tujuan Bundaran Senayan dan turun di halte Museum Proklamasi. Menjelajahi sejarah kemerdekaan bukanlah hal yang membosankan, melainkan dapat memberi kita kesadaran akan pentingnya rasa menghargai perjuangan para pahlawan, sehingga dapat menimbulkan rasa nasionalisme terhadap negeri kita tercinta yaitu Indonesia. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk berkunjung ke Museum Naskah Proklamasi. Jangan lupa untuk update terus berita terbaru di Instagram, TikTok, jtv.kpi, dan kanal YouTube JTV KPI. Saya Yasmin Jihan pamit dan sampai bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.